Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Alamsyah, MPM 10 dari kelas pengenalan pola paralel A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang algoritma K-means. Yang pertama, definisi dari algoritma K-means adalah K-means clustering merupakan salah satu metode cluster analisis non-hierarki yang berusaha untuk mempartisi objek yang ada ke dalam satu atau lebih cluster atau kelompok objek berdasarkan karakteristiknya, sehingga objek yang mempunyai karakteristik yang sama dikelompokkan dalam satu cluster yang sama, dan objek yang mempunyai karakteristik yang berbeda dikelompokkan ke dalam cluster yang lain. Ini adalah langkah-langkah algoritma K-means. Yang pertama, pilih secara acak K buah data sebagai pusat cluster. Lalu kedua, jarak antara data dan pusat cluster dihitung menggunakan Euclidean distance. Untuk menghitung jarak semua data ke setiap titik pusat cluster dapat menggunakan teori jarak Euclidean yang dirumuskan sebagai berikut. Lalu yang ketiga, dapat ditempatkan dalam cluster yang terdekat, dihitung dari tengah cluster. Keempat, pusat cluster baru akan ditentukan bila semua data telah ditetapkan dalam cluster terdekat. Yang terakhir adalah proses penentuan pusat cluster dan penempatan data dalam cluster diulangi sampai nilai sentroid tidak berubah lagi. Lalu karakteristik algoritma K-means. Yang pertama, K-means sangat cepat dalam clustering. Yang kedua, K-means sangat sensitif pada pembangkitan sentroid awal secara random. Yang ketiga, memungkinkan suatu cluster tidak mempunyai anggota. Lalu yang keempat, hasil clustering dengan K-means bersifat tidak unik atau selalu berubah-ubah, terkadang baik, terkadang jelek. Lalu yang kelima, K-means sangat sulit untuk mencapai global optimum. Kelebihan dan kekurangan algoritma K-means. Kelebihan dari K-means sendiri adalah yang pertama, mudah untuk diimplementasikan dan dijalankan. Lalu kedua, waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan pembelajaran ini relatif cepat. Yang ketiga, mudah untuk diadaptasi. Yang keempat, algoritma K-means umum digunakan. Lalu kekurangan dari algoritma K-means adalah sebelum algoritma dijalankan, K buah titik diinisialisasi secara random sehingga pengelompokan data yang dihasilkan dapat berbeda-beda. Jika nilai random untuk inisialisasi kurang baik, maka pengelompokan yang dihasilkan pun menjadi kurang optimal. Lalu yang kedua, jika hanya terdapat beberapa titik sampel data, maka cukup mudah untuk menghitung dan mencari titik terdekat dengan K titik yang diinisialisasi secara random. Namun jika terdapat banyak sekali titik data, misalnya 1 miliar buah data, maka perhitungan dan pencarian titik terdekat akan membutuhkan waktu yang lama. Dan berikut ini adalah contoh flowchart dari algoritma K-means. Lalu contoh kasus dari penerapan algoritma K-means yaitu penerapan algoritma K-means pada siswa baru sekolah menengah kejurusan untuk clustering jurusan. Dalam penelitian ini, sumber data diambil dari SMK Swasta Medan Area 1, di mana data tersebut merupakan data siswa baru tahun ajaran 2014-2015. Dan berikut adalah tabel dari data-data siswa baru. Lalu sebelum data siswa baru tersebut dikelompokkan ke dalam jurusan yang sesuai kriteria, data mentah tersebut akan ditransformasi dengan cara menginisialisasi data ke dalam bentuk angka yang dapat diolah dalam pengelompokan. Dalam hal ini, kriteria yang diinisialisasikan adalah penghasilan orang tua menjadi X1, tanggungan anak diubah menjadi X2, dan hasil nilai tes diubah menjadi X3. Berikut ini adalah tabel-tabelnya. Tabel kedua, range pengelompokan jurusan. Tabel ketiga, hasil inisialisasi data. Setelah itu, menentukan sentroid K-means dari data siswa baru sekolah menengah kejurusan tahun ajaran 2014-2015 dan dibagi menjadi 3 klaster. Kelas pertama, tabel 4, target K-means data untuk siswa baru SMK untuk C1. Setelah pengelompokan untuk kelompok pertama atau klaster pertama, maka dapat dilakukan untuk pengelompokan data kedua yang berada pada tabel 5. Lalu setelah ditemukan klaster kedua, lalu
data yang dikelompokkan lainnya akan masuk pada kelompok 3 atau klaster 3, yaitu hanya terdapat satu record pada data kelompok 3, yang mana klaster ketiga adalah pada tabel ke-6. Setelah semua data telah terkelompok, maka untuk menentukan titik pusat pada klaster dapat diambil nilai rata-rata dari setiap klaster menggunakan rumus sebagai berikut, di mana D adalah Euclidean distance, X adalah banyaknya objek, dan sigma P adalah jumlah data record. Dan perhitungan ini dilakukan sebanyak 3 iterasi. Iterasi pertama menggunakan centroid awal klaster pada tabel 7. Setelah dihitung menggunakan rumus yang barusan disebutkan tadi, didapatkan hasil iterasi pertama pada tabel 8. Setelah didapatkan hasil seperti pada tabel 8, kemudian centroid baru pertama terbentuk pada tabel 9. Lalu centroid baru pertama tersebut digunakan untuk menghitung iterasi kedua, dan hasilnya didapatkan seperti pada tabel 9. Kemudian setelah perhitungan Euclidean iterasi kedua selesai, centroid baru kedua terbentuk pada tabel 11, yang mana centroid tersebut digunakan untuk menghitung Euclidean iterasi ketiga dan didapatkan hasil seperti tabel 12. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil klaster dengan menerapkan beberapa kriteria dari calon siswa menggunakan K-means, dapat diambil pengelompokan dengan rata-rata jurusan yang diambil adalah rekayasa perangkat lunak dan sedikit jumlah siswa yang tidak lulus. Bahkan ada beberapa jurusan yang tidak dibuka dikarenakan kriteria siswa tidak dapat lulus dalam jurusan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.